Puji Tuhan. Kita berharap pagi hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa. Saya akan mengundang narasumber kita pagi hari ini. Ya, kita akan coba join pagi hari ini dengan Samuel Sakat dari Sulawesi Tenggara ya. Bapak Ibu Saudara bisa bersabar, bisa diterima ya Om. Wow, ini benar. Tadi saya sudah mengundang untuk bisa masuk lagi ya. Om keluar. Oke. Kita berharap bisa join pagi hari ini ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi minta maaf karena FB saya yang tadi biasanya kita pakai itu lagi bermasalah. Wah. Selamat pagi Om. Selamat pagi. Sekali lagi minta maaf waktu yang ada Om karena Facebook saya sepertinya ada bermasalah sedikit. Tidak apa-apa. Ya. Puji Tuhan Om, seperti biasa sekali lagi. Ya, bisa kedengaran Om suara saya? Iya, bisa kedengaran. Ya. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya percaya semua karena anugerah Tuhan kembali lagi kita bisa berjumpa dalam program Suka-Sukamu Tuhan bersama saya Pastor Aldi masih hidup, masih bergerak dan masih bernapas, dan saya percaya walaupun keterbatasan tadi ada permasalahan dalam jaringan maupun Facebook, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk memberkati saya dan saudara. Tapi itu sebelum kita akan mulaikan ibadah atau sharing firman Allah pada pagi hari ini, saya akan berdoa dulu ya Om. Ya, Ya. silakan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mampu melakukan di luar pemikiran kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini dalam lewat program Suka-Sukamu Tuhan, kami rindu berbagi kebenaran firman-Mu lewat narasumber kami Om Samuel Sakat Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi pun jaringan, urapi setiap para pendengar. Biarlah kami ketika kami mendengar firman-Mu, kami mengalami kekuatan baru. Di dalam nama Yesus kami terima. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam program Suka-Sukamu Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap hal yang kita hadapi semua atas izin Tuhan, dan Amen. Setiap tantangan pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Amen. Itulah sebabnya kita harus terus makin dekat dengan Tuhan agar di setiap segi kehidupan kita selalu mendapatkan pertolongan yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, terima kasih buat Pastor Aldi dalam yang sudah mengelola Suka-Sukamu Tuhan. Kami percaya program ini dapat menjadi berkat buat siapa saja yang bisa menangkapnya dan siapa saja yang membuka hatinya. Sebab firman Tuhan hanya bisa masuk kepada orang-orang yang membuka hati, membuka wawasan pikirannya, dan kemudian dia akan mengalami kenyataan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam waktu yang singkat ini saya akan mengantar kita, mengajak kita untuk merenungkan satu hal dalam firman Allah yang pada intinya saya ingin membahas sedikit ringkas tentang bagaimana kita harus kembalikan kekuatan keluarga Kristen. Amen. Seperti kita tahu bahwa kekuatan suatu bangsa adalah berasal dari rakyatnya. Rakyat yang bersatu. Dan rakyat itu berasal terdiri atas keluarga-keluarga. Nah, lebih spesifik kita berbicara tentang keluarga Kristen yang akan dapat membangun gereja, yang akan dapat membangun bangsa dan negara. Keluarga yang hancur, keluarga Kristen yang tidak bersatu,
terpecah belah itu akan menimbulkan kelemahan dan akan mengakibatkan kekalahan total di dalam segala segi kehidupan. Kita banyak melihat bahwa ketika suami dan istri dan anak-anak bersatu, maka hasilnya adalah kekuatan yang luar biasa. Ini adalah titik tolak renungan kita. Terus saya ingin melandaskan pemikiran kita pada pagi hari ini. Pastor Aldi, tolong kasih tahu saya kalau durasinya sampai di mana. Apakah terhitung mulai sekarang sampai 20 menit ke depan kah, 30 menit? Tolong kasih saya timekeeper ya. Oke, kita akan 30 menit Om ke depan. Baik, ya. Bapak Ibu, mari kita landaskan pembacaan ayat renungan kita pada pagi hari ini dengan membaca Yohanes 10 ayat 10. Ini jadi landasan kita untuk kita renungkan ini. Kekuatan keluarga Kristen. Kita baca dulu ancamannya, kita baca tekanannya di mana. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Bunyinya demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dikatakan di sini yang harus kita perhatikan kata Alkitab adalah bahwa adanya ancaman, treatment. Jadi kalau di dalam dunia bisnis dikenal dengan SWOT analysis, SWOT, SWOT analysis. Di situ kita berbicara tentang strengths, kekuatan kita. Sesuai dengan kondisi. Jadi misalnya sebuah perusahaan di suatu bidang dia akan melihat kompetitor di bidang itu, dia melihat ancaman-ancaman bisnis di bidang itu dan sebagainya. Untuk itu dia akan melakukan hal-hal yang dapat menghindarkan dia dari kerugian atau ketidakmajuan. Demikian keluarga Kristen harus terus belajar. Di dalam usia pernikahan saya yang 26 tahun lebih, ya, saya melihat bahwa begitu masih banyak hal-hal yang mau saya pelajari, yang harus saya pelajari terus, karena rasanya kita sudah 26 tahun pernikahan, banyak makan asam garam, lumayan lah ya, tentu lebih banyak lagi yang lebih senior. Dalam usia pernikahan seperti itu, rasanya kayak sudah jago banget. Ternyata makin belajar, makin lihat banyak hal yang belum dilakukan. Demikian juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Baca Alkitab itu tiap hari. Khotbah mungkin tiap minggu. Rasanya satu Alkitab sudah kita kuasai dari Kejadian sampai Wahyu. Ternyata makin kita baca, makin banyak hal yang belum kita lakukan. Belum bisa kita praktekkan, belum bahkan ada ayat-ayat yang belum kita khotbahkan. Bayangkan dari Kejadian sampai Wahyu, bertahun-tahun pun kita jadi pendeta, tetap saja ayat itu baru gitu ya. Nah, kita melihat di dalam keluarga Kristen, orang akan berhenti maju ketika dia berhenti belajar. Dan hari ini mari kita lihat kenapa. Apa yang membuat orang berhenti belajar sebagai satu keluarga? Apa yang membuat orang berhenti belajar sebagai seorang pria dalam keluarga? Apa yang membuat orang berhenti belajar sebagai seorang wanita di dalam keluarga? Ayat Yohanes 10 ayat 10 ini adalah intipan tentang inilah treatment yang sebenarnya menyerang keluarga Kristen. Karena memang iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kita ini targetnya, gitu.
kita ini target pemasarannya si iblis. Strateginya dia mau hancurkan keluarga Kristen supaya keluarga-keluarga ini hancur. Kalau keluarga hancur, gereja pasti hancur, sudah. Itu yang dia cari. Kalau keluarga hancur, gereja hancur, negara, bangsa pasti hancur. Karena basisnya tidak ada, kekuatannya tidak ada. Nah, oleh karena itu hari-hari ini saya banyak bergerak di bidang pemulihan keluarga, khususnya pemulihan pria. Para pria, ketika seorang pria diberesin, maka seluruh keluarganya akan pasti beres. Ini kuncinya. Tetapi bukan berarti biang keroknya ditujukan ke pria doang. Memang pria kepala keluarga, tetapi setiap wanita adalah penopang, penolong yang akan membuat pria itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Maka dengan demikian tidak ada satupun yang berperan tunggal. Bahwa pria ya berperan, wanita juga berperan. Kenapa? Ini harus dikunci supaya serangan iblis yang modal tidak dapat mengisi berkatnya karena keluarga yang tidak berpengharapan kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Jago cari uang, jago bisnis, baik prianya maupun wanitanya, tetapi dicuri oleh iblis karena tidak dijaga oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa yang membuat iblis masuk untuk mudah mencuri? Sebab kita tidak berpatokan pada firman Tuhan. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kita melihat dulu dasarnya adalah mencuri. Jadi maksudnya begini, membunuh dan membinasakan itu sudah tindak lanjut. Mencuri ini intinya, dia curi dulu. Kalau sudah curi, itu berarti barang sudah di tangannya, kan gitu ya. Berarti dia gampang. Artinya ada jaringan yang terputus. Pagi hari ini saya akan kembali lagi mengundang Om Samuel Saka. Sepertinya jaringan yang cuaca yang hari-hari ini. Tapi saya percaya, oke, sekali. Om, oke. Ya, Lanjut saya Om. teruskan. Ya, jadi begini, kalau begitu apa yang dicuri? Apa yang dicuri supaya iblis mudah membunuh dan membinasakan? Ya, kita melihat dalam perjalanan pelayanan saya share, saya memetik banyak pelajaran dari orang-orang yang mengalaminya dan bersaksi. Ketika mereka dipulihkan, mereka bersaksi. Dan inilah yang menjadi sari dari renungan kita. Apa yang dicuri oleh iblis? Yang pertama, iblis mencuri kehadiran kita. Kehadiran kita di tengah keluarga, iblis curi. Begitu banyak orang yang akhirnya sibuk untuk mengurus banyak hal, sementara keluarganya tidak lagi mendapat perhatian. Sibuk, tidak lagi hadir, hanya hadir di kartu keluarga. Ya. Hanya hadir di kartu keluarga, lalu hadir
Di malam hari mungkin setelah dia capek pulang kerja, langsung ke rumah dan tiba di rumah langsung tidur. Tidak ada lagi waktu untuk ngobrol santai bersama keluarga atau mendiskusikan sesuatu tentang rumah tangga atau tentang rencana ke depan. Tidak ada lagi. Karena semua sibuk cari uang. Seorang suami pulang dari kerja, istrinya tanya, "Pak, bagaimana hari ini?" "Oh iya sudah, sibuk sekali." "Tapi Papa sempat makan?" "Oh iya sempat." "Dengan siapa?" "Oh dengan teman-teman." "Teman-temannya siapa? Berapa orang? Makan apa?" Wah itu suami kalau sudah ditanya dengan sekian pertanyaan seperti itu langsung, "Aduh mak, udah saya lagi capek nih, nggak usah tanya-tanya deh, bikin kopi aja." Ya, itu salah satu hal kecil yang menandakan bahwa si ayah sudah tidak hadir di dalam rumah. Dia memenuhi kewajibannya sebagai ayah, memberi uang, memberi kebutuhan yang cukup buat istri dan anaknya, tetapi dia sendiri tidak hadir di situ. Ini hal pertama yang iblis curi. Mungkin bukan cuma bapak yang karena kerja di luar, ibu pun demikian. Ada ibu-ibu yang punya karir di kantor, dan bukan kita memperhatikan. Perhatikan baik bahwa hal ini bukan merupakan sebuah teori. Ini adalah pelajaran, ini praktek kenyataan yang sudah dialami begitu banyak orang. Ada suami yang tidak lagi diperhatikan istrinya karena sibuk dan dia kemudian mulai diperhatikan oleh orang lain. Ya, demikian juga istri yang tidak diperhatikan oleh suami dan kemudian akhirnya dia mendapatkan perhatian. Ada kisah seorang ibu rumah tangga yang suaminya keluar terus pagi sampai malam dan hanya pulang malam untuk tidur, lalu paginya sudah keluar kembali, sibuk cari uang. Tentu saja hebat secara penghasilan, tetapi lama-kelamaan seorang tukang sayur yang menjadi langganan dari ibu ini memberi perhatian kepada ibu itu. Ibu itu mulai dipuji, "Aduh cantiknya rambutnya ibu, salon di mana bu?" Ya, salonnya yang dipuji. Lalu kemudian, rambutnya, ikat rambutnya yang dipuji. Lama-lama ibu itu sendiri yang dipuji. Maka singkat cerita, dia mendapatkan perhatian dari tukang sayur dan dia pergi dengan tukang sayur. Apakah ini sebuah ilustrasi khotbah? Bukan sama sekali. Karena ini adalah kisah kenyataan, di mana akhirnya seseorang wanita bisa jatuh kepada orang lain yang lebih memperhatikannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ini berarti bukan juga cuma pria yang dipersalahkan, tetapi dua-duanya harus diperkuat dalam Tuhan. Karena inilah yang iblis curi. Iblis manas-manasin kita, daripada kamu tidak diperhatikan oleh suamimu, udah pergi ke sana. Wanita lagi dipengaruhi oleh iblis, sudah daripada pria yang dipengaruhi, daripada istrimu enggak perhatikan kamu, apalagi istrimu itu, aduh dasternya kumal terus, nggak pernah mau rapi-rapi, sudahlah lihat yang lain lah. Ini iblis tiup-tiup seperti itu terus, akhirnya hancur. Ada seorang kawan yang kemudian saudara meninggalkan istrinya dan pergi tanpa babi bu begitu ya, pergi aja tinggal dengan wanita selingkuhannya, saudara ya, selama
selama sekitar 10 tahun lebih, dia kemudian tinggal bersama dan dengan wanita selingkuhannya itu dia meninggalkan anaknya dan istrinya dan tidak menafkahinya. Ya, tetap menafkahinya, tetapi tidak berada di situ selama sekian tahun. Dia ya orang ini cukup berada sehingga dia bisa hidupi barangkali 2 istri sekaligus. Tetapi kenyataannya akibat ketiadaan seorang bapak, rumah tangga itu porak-poranda. Anak-anak semua hancur, terlibat dalam hal-hal yang jahat. Ya. Ada satu menjadi bandar narkoba, yang satu jadi selingkuhan bagi orang lain, yang satunya jadi preman. Ya, saudara-saudara, 3 anak ini hancur hanya karena seorang bapak yang tidak bertanggung jawab, yang merasa dananya cukup untuk memiliki 2 wanita. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak mengizinkannya dan akhirnya dia harus mengalami kehancuran. Tetapi endingnya agak sedikit bagus. Orang ini satu kali diterpa oleh firman Tuhan dan dia kembali. Dia setelah mendengar firman Tuhan, dia menilai, ini bagusnya. Dia cepat balik kepada Tuhan, lalu Tuhan membuat dia bisa melihat dirinya. Kita juga bisa. Akhirnya membalas. Ini tambah hancur. Bapak Ibu saudara pendengar yang Tuhan kasihi, ketika pria ini balik, bersatu kembali dengan istrinya, bertobat sungguh kepada Tuhan, tiap hari berdoa bersama dalam kamar. Saudara tahu apa yang terjadi? 3 anak yang kacau ini satu persatu kembali kepada Tuhan dan hari ini semua melayani Tuhan. Semua kembali meluruskan jalannya kepada Tuhan karena melihat seorang ayah yang kembali dipulihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, iblis datang untuk mencuri hal ini supaya kita tidak bisa dipulihkan, supaya hancur total. Nah, apakah para pendengar sekalian, Anda mau hancur total? Kalau saat ini kita sudah melihat gejala seperti itu, salah satu hal iblis sudah curi dari kita, cepat kembali. Sebab cuma itu yang bisa bikin keluarga kita dipulihkan kembali. Jadi yang pertama, iblis mencuri kehadiran kita di tengah keluarga. Yang kedua, iblis mencuri perhatian kita kepada keluarga. Yang ketiga, iblis mencuri damai sejahtera. Kapan damai sejahtera itu kita terasa hilang? Ketika muncul kegelisahan, ketika kita dihentikan dari pekerjaan, ketika kita tidak ngerti besok masih bisa makan atau enggak, ketika ekonomi kita secara umum yang di masa corona ini terpuruk, ada orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19. Ini dapat menimbulkan kegelisahan. Ini dapat menimbulkan ketakutan akan masa depan. Uncertainty factor yang terjadi dan memasuki otak manusia yang membuat dia merasa gagal, yang membuat dia merasa tidak berguna, yang membuat dia merasa, waduh, saya malu sama keluarga. Dulu saya orang hebat, sekarang saya tidak lagi hebat. Oh, ini strategi iblis.
Strategi iblis itu menuduh kita untuk membuat kita jatuh dan tidak berpengharapan kepada Tuhan. Dia mencoba menutup mata dan pikiran kita untuk tidak lagi berpaut pada Tuhan karena Tuhan itu jauh buat kamu. Nggak ada harapan lagi. Tuhan sibuk urus yang lain, bukan urus kamu. Ini akan membuat orang-orang terputus dari berpengharapan kepada Tuhan. Nah, ini yang iblis curi. Ini iblis merdeka bener ini. Pesta pora ketika dia tahu dia punya usaha berhasil. Tetapi ketika seseorang kembali tetap bertahan dalam Tuhan, dalam kehidupannya yang sudah agak penuh tekanan, penuh masalah, tapi dia tetap pada Tuhan, iblis kecewa. Kenapa? Waduh, ini orang terlalu kuat, sulit untuk kita kalahkan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Bagi yang bertahan, beriman kepada dia, dia buktikan pertolongan itu. Dia tidak akan membuat kecewa kita, tidak akan pernah kecewa dalam mengiring Tuhan. Apalagi, satu lagi hal yang iblis curi dari kehidupan kita, yaitu kasih setia. Makanya firman Tuhan selalu ingatkan kita, biarlah apimu tetap menyala, jangan kerajinanmu kendor. Kenapa? Karena begitu Tuhan, dia akan memberikan bukti dari semua itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, masing-masing istri, suami, dan anak-anak punya kewajiban. Punya sesuatu yang harus dilakukan di tengah-tengah rumah tangga supaya rumah tangga itu menjadi kuat. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita sibuk masing-masing, anak sibuk sendiri, istri sibuk sendiri, suami sibuk sendiri, mungkin statusnya dalam kartu keluarga masih satu keluarga ya. Tetapi sebenarnya sudah diambang perpecahan kalau begitu terus ya. Ketemunya cuma sekali seminggu. Dan ini bukan cerita ilustrasi. Ini bukan cuma contoh biasa. Ini contoh yang paling banyak terjadi ya. Dalam kegiatan saya yang terus berada di upaya-upaya pemulihan keluarga, pemulihan pria, kita melihat bahwa hal ini terus terjadi dan terus kita harus backup kawan-kawan kita yang Kristen ini. Demikian seluruh pendengar atau pemirsa dari Suka-Sukamu Tuhan. Saya yakin Anda berada di kota masing-masing saat ini, Anda melihat pengalaman ini. Pasti Anda punya cerita yang luar biasa tentang hal-hal yang begini, yang pernah Anda dengar dari kawan-kawan, atau lebih-lebih lagi kita dengar sendiri, kita alami sendiri. Ini lebih penting lagi, karena setiap pengalaman kita harus disaksikan. Nah, kalau Anda mendengar siaran ini dan sedang mengalami hal-hal yang mirip dengan ini, mari datang kepada Tuhan, karena jangan sampai iblis datang sudah mencuri dan membinasakan. Nah, coba kita lihat kewajiban pria. Pria ini adalah kepala, ya. Memang dia sudah digariskan untuk menjadi kepala, ya. Meskipun ada istri yang dominan, ada istri yang kerjanya hebat, karirnya luar biasa, sedangkan suaminya biasa-biasa saja. Tolong perhatikan, suami adalah kepala. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3 sudah dikatakan, digariskan Tuhan, bahwa kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus,
kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini sudah ditentukan. Sudah ditentukan suami itu kepala. Jadi hai suami-suami, kalaupun engkau kalah hebat dari suamimu, engkaulah yang kepala, bukan istri. Dalam satu kapal hanya boleh ada satu kapten. Tidak akan ada dua kapten. Kapan itu kapal punya dua kapten dan berbeda tujuannya, hancurlah kapal itu. Setinggi-tingginya karir seorang istri, suaminya adalah kepala. Di dalam firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 3 tadi dikatakan, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Kata kepala ini kalau di dalam bahasa Yunaninya itu disebut kepale. Nah, ini mirip-mirip bahasa apa deh? Betawi nih, kepale. Kepale. Dan ini berarti sumber. Sumber atau sustainer, penopang. Jadi sebenarnya suami itu adalah penopang. Jadi jangan salah, jangan bilang istri penopang. Oh, suami juga penopang. Suami itu kepala, berarti dia menopang seluruh tubuh. Kalau kepala dan ketika dia mengalir ke bawah, semuanya akan jadi buruk. Semua bapak, kaum pria yang mendengarkan siaran ini di suka-sukamu Tuhan, perhatikan baik. Luruskan jalan kita, karena semua penjahat pun selalu ngomong. Ada kawan saya preman Jakarta. Ini benar preman, bukan ilustrasi. Kawan saya preman Jakarta. Dia berkata, saya punya seorang anak laki-laki yang saya harapkan jadi orang baik. Preman loh ini. Dia mengharapkan anaknya jadi orang baik. Dia bilang, jangan anaknya seperti saya. Cukuplah saya yang jadi preman. Bagaimana mau menghasilkan baik kalau kamu preman? Ya. Tapi maksud saya begini, orang jahat pun ingin keturunannya menjadi baik. Ingin anak-anak atau keluarga yang berada di dekatnya semua jadi baik. Dia ingin. Maka kalau begitu, perbaiki kelakuan, takutlah akan Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Kalau engkau sudah berada memang di jalan yang benar selama ini, puji Tuhan. Kita bersyukur dan jangan sampai Anda terbelok ke tempat yang lain. Itu pria. Dikatakan pria harus mengasihi istrinya karena dia adalah teman pewaris kerajaan sorga. Kita akan bersama-sama dengan istri. Jadi jangan marah-marah istri. Istri bukan pembantu kita. Dia adalah istri, bukan pembantu rumah tangga. Betul dia mengerjakan hal-hal dalam rumah tangga. Dia memasak dan mencuci, membersihkan rumah. Tetapi dia bukan pembantu. Perhatikan kaum pria dan juga semua ibu-ibu yang sempat mendengarkan. Kasih ingat papanya. Pak, aku ini istrimu ya. Aku bukan pembantumu. Ada seorang suami yang hobi sekali piara burung, ya. 10 burung yang mahal-mahal, itu burung apa namanya, yang berkicaunya bagus sekali ya. Satu burung itu kalau tidak salah 40-50 juta itu. Di halamannya yang luas di belakang rumah dia piara 10 burung dan istrinya harus terus kasih makan tuh burung-burung. Awas kalau kamu terlambat kasih makan burung, dia kelaparan, kamu yang saya tampar. Coba bayangkan saudara, dia mau tampar istrinya kalau terlambat kasih makan burung. Jadi selalu dia kasih makan burung. Satu kali istri bosan, ya, istrinya bosan, suaminya pergi kantor, dia semprot itu pakai air selang yang kencang itu burung-burungnya semua, terpukul di sangkar-sangkarnya, mati semua.
tidak ada lagi yang berkicau. Suami pulang, dia bersiul. Mana ini kok burungnya ndak ada yang menjawab nih, ndak ada yang berkicau. Dia ke belakang, dia lihat, ya ampun, ini burung semua sudah mati. Dia marah kepada istrinya, dia panggil, hei istri, sini kamu. Kenapa ini saya punya burung-burung mati ya? Kamu sudah mulai kurang ajar ya. Istrinya bilang, Pak, aku sudah bosan merawat semua binatang peliharaanmu itu. Binatang itu lebih banyak kau perhatikan dari aku. Padahal, makanya aku juga malas mau memperhatikan semua burung itu. Ya, sejak kontrak pernikahan kita, setahu saya cuma kamu yang harus saya rawat, bukan burung-burung, tidak disebutkan dalam kontrak. Ya, cuma kamu yang satu. Ya, yang lain itu burung bukan urusan saya. Saudara-saudara, maksudnya ini adalah bahwa bagaimana kok kita bisa memperlakukan perhatikan dong aku ya. Kalau aku kurang, kalau sisirku udah patah ya belikan yang baru lah ya. Kalau makeupnya habis ya tolonglah. Karena apa? Supaya aku tetap cantik, supaya masuk surga bersama-sama. Haleluya. Demikian juga istri, hormati suami. Ini poin-poin dasar yang sepertinya semua orang tiap hari juga bisa dengar. Tetapi kenyataannya yang terjadi, kenapa banyak keluarga Kristen bercerai? Karena poin-poin ini. Tidak pernah menghormati suami seperti apa yang harusnya dia terima. Malah banyak membentak suami, banyak tidak menghormati sehingga suami kehilangan pride di dalam keluarga. Nah, ini sangat berbahaya sebab seorang suami sebagai pemimpin dia harus punya pride, dia bertanggung jawab. Tapi kalau banyak kali istri-istri kurang memperhatikan hal ini, suami akhirnya tidak melihat istri harus dipertahankan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian juga anak-anak di dalam firman Tuhan. Ada hubungan-hubungan orang tua dan anak yang diperhatikan. Tadi malam sudah sempat disinggung oleh pembicara sebelumnya, Pendeta Elisa Daniel. Juga saya lihat tentang pemulihan keluarga antara orang tua dan anak. Bapak Ibu, harus ada timbal balik. Bukan karena kita ayah, maka kita punya pride lebih besar. Tetapi kita harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan anak. Anak harus menghormati orang tua, benar. Tapi orang tua juga punya kewajiban. Kalau dibilang di dalam Mazmur pasal 34 ayat 12, Mazmur 34 ayat 12 dibilang begini, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ini berarti setiap orang tua wajib, kalau anak kita sudah keseleo kiri dan kanan, coba perhatikan, mungkin kamu yang salah. Saya tidak ingin memakai kata-kata yang lebih bagus dari ini. Ya, mungkin kamu yang salah. Mungkin kita ini orang tua yang salah karena terlalu sibuk dan menganggap anak-anak sudah besar urusan dirinya sendiri. Oh tidak, anak-anak adalah tanggung jawab kita, ya. Dan oleh karena itu kita patut mengajar dia takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, begitu banyak hal yang dapat kita pelajari lebih lanjut tentang pemulihan keluarga.
Kalau untuk pria, ada lembaga-lembaga pendidikan pemulihan keluarga seperti Christian Men's Network yang bisa dapat kita pergi untuk pelajari. Sekarang tersedia online. Demikian juga wanita, ada pelajaran-pelajaran tentang wanita bijak. Ada pelajaran tentang bagaimana belajar menjadi perempuan. Semua tersedia di sekitar kita. Gereja apalagi, gereja menyerukan kaum wanita, kaum pria dan sebagaimana dan lain-lain, semuanya untuk supaya keluarga Kristen kuat. Tapi kalau kita tidak respon, kita tidak masuk ke situ, kita tidak memberi telinga kita pada pengajaran-pengajaran itu, karena merasa cukup, karena merasa kita sudah matang, karena merasa oh usia saya sudah 55 bro, yuk baru berapa mau ajar kita. Ini penyakit. Dan akhirnya mereka justru melakukan kesalahan yang lebih banyak dari orang-orang keluarga-keluarga muda. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya percaya materi hari ini sangat penting dan saya merenungkan tadi. Kalau tidak apa, nanti ke depan kalau kita akan memang ada di Zoom meeting, kita akan lempar ke Facebook maupun materi ini supaya memberkati. Karena ini kena saya, Om. Karena saya lahir dari keluarga yang hidup. Dan saya umur 9 tahun ditinggalin papa, hingga mama saya tinggal dengan mama saya. Hingga betapa keluarga itu sangat penting. Saya tanamkan dalam pribadi saya bahwa sehebat apapun saya melayani, sehebat apapun saya menyampaikan firman Allah, kalau anak saya tidak menerima berkat dari saya, itu akan anggap hampa pelayanan saya. Dan ya, itu yang tertanam karena saya pemikiran bahwa saya ini pernah disakiti, ya kan? Karena pernah disakiti di umur 9 tahun, karena saya sangat bersyukur kalau saya bisa melayani ini, Tuhan bisa panggil itu karena anugerah Tuhan. Dan saya tidak mau apa yang pernah saya alami, itu yang akan anak-anak saya alami. Betul, amin. Karena kita melihat tanpa kita pungkiri, yang Om bilang tadi bahwa bukan sedikit anak-anak Tuhan pun hari-hari ini dalam kondisi hari-hari ini banyak yang bisa anak-anak lari ke tempat ini karena dia tidak merasakan damai sejahtera, dia tidak mengalami kasih kehadiran orang tua itu, tidak ada. Iya, tapi itu Om, saya boleh bertanya untuk ke depan bagaimana ya, ada tipe-tipe, saya bersyukur ya, bersyukur sama Tuhan, Tuhan bisa pulihkan. Tapi ada banyak kalau kita melihat hari-hari ini, anak-anak bisa sekali lagi tidak mau ke gereja, sekali lagi tidak mau melayani karena dia melihat figur yang dia lihat itu tidak mau memberikan kekuatan. Menurut Om bagaimana? Iya, betul. Jadi sekarang begini, kita kan sudah melihat kejadian ini. Kalau kita melihat kejadian itu, ini berarti mereka sudah terdampak pada masa lampau. Iya ya, begitu ya. Kan tidak mungkin dia dapat mengulang lagi. Mungkin agak lebih sulit lagi kalau kita mau campuri urusan rumah tangga, pertemukan orang tua dan
anak kecuali memang kita ditugaskan ke situ. Tetapi kalau kita bukan ditugaskan di situ kan kita sulit. Nah, satu-satunya jalan sekarang adalah membawa mereka secara persentase setiap 100 peserta misalnya, itu sekitar 80% itu dapat dijamah Tuhan di dalam kelompok-kelompok seperti itu, dan mereka balik. Ya, kemarin saya baru saja diwawancarai, saya bertemu dengan seorang mahasiswa saya, yang dia kemudian juga bercerita bahwa dia ini adalah salah satu produk dari orang tua yang berantakan. Orang tua bukan pisah dia, tapi berantakan. Jadi tidak saling mengurus satu dengan lain, dan dia akhirnya tumbuh sendiri, tanda kutip, tumbuh sendiri. Dan dia kemudian kenapa dia bisa jadi pelayan Tuhan sekarang ini, persis juga kesaksiannya Pastor Aldi. Dia kemudian jadi pelayan Tuhan karena apa? Karena dijamah Tuhan di sebuah kelompok seperti itu. Jadi memang ada banyak kelompok seperti itu yang mencoba membangun pemuda-pemuda yang terlepas, tanda kutip terlepas dari asuhan orang tua. Dan mereka dipulihkan. Sekarang mereka jadi pelayan Tuhan. Jadi WL, jadi musician dalam rumah Tuhan, padahal awalnya sudah susah dibangun. Tapi jangan terbalik dengan satu cerita saya yang waktu itu seorang yang sudah berantakan keluarganya gara-gara suka main judi, mungkin masih ingat ya, suka main judi, berantakan keluarganya, lalu dia berdoa pada Tuhan, Tuhan saya main judi terakhir deh ini Tuhan, tolong kasih menang saya jamah saya Tuhan, kalau menang saya kembali keluargaku, saya belikan rumah, belikan apa. Tetapi Tuhan tidak jamah dia. Tuhan tidak. Dia pasang judi terakhir. Habis nol, tetap tidak menang. Kenapa? Tuhan nggak mau tolong. Tuhan bilang emang gue pikirin. Tapi kalau kisah-kisah di mana kita membuka wawasan dan cepat kembali, cepat ditolong, itu bisa terjadi. Sama dengan saya juga, walaupun bapak saya dulu pendeta, tetapi juga kita mendapat perlakuan yang keras karena memang mereka produk lama ya, produk keras. Iya. Sedikit apa-apa main rotan, main rim ya. Pokoknya saya sakit sekali, baru salah sedikit di rotan ya. Itu membuat kita sakit. Walaupun dia pendeta loh, tapi ini sebelum dia jadi pendeta ya, dia adalah seorang pedagang kopi, dia juga mantan seorang militer di masa Trikora. Jadi maklumlah, ya, maklumlah. Jadi saya di rotan dan itu sangat menyakitkan. Tetapi Tuhan menjamah saya dari cara yang lain. Pastor Aldi juga sudah dijamah Tuhan dan kita harapkan banyak pemuda-pemuda dijamah Tuhan kembali. Banyak pria yang sudah berumah tangga sekian puluh tahun, tapi dia kehilangan damai sejahtera, rumah tangganya dicuri oleh iblis, datang di kem-kem pemulihan, cari Tuhan, aktif beribadah di gereja, selalu dengar suka-sukamu Tuhan. Ya, ini karena apa? Karena kan banyak kesaksian di sini. Banyak firman. Kalau orang mulai dengar bosan dengar firman Tuhan, ini tanda bahwa iblis
saya umur 11 tahun. Jadi saya ya. Jadi bahwa saya katakan tadi bahwa saya tidak mau apa yang saya pernah alami itu terjadi buat anak saya. Anak saya ada 3 Om, yang umur 1 umur 11 dan nomor 2 umur 8, yang 3 memang kena virus Om, kena virus rubella. Tapi saya melihat bahwa karena mereka merasa kita ini mereka nyaman, sehingga ketika adik mereka pun dengan kondisi yang tidak seperti mereka benar-benar menghadirkan bahwa mereka mengasihi dia, karena belum tentu, karena dengan kondisi bisa aja melihat secara mata kenapa. Tapi itu yang saya tanamkan bahwa keluarga itu sangat penting. Sebab itu saya berharap Om, di bulan Februari kalau Om tidak keberatan, kita akan ada di Zoom meeting Suka-Sukamu Tuhan, dan kita akan mengundang jemaat Tuhan atau siapapun untuk bisa hadir supaya kita menikmati berkat. Karena saya katakan ini sangat penting, ini tema ini sangat penting hari-hari ini. Karena dengan kondisi seperti ini ada banyak rumah tangga yang hancur dengan kondisi keadaan situasi ekonomi. Bagaimana kita harus kembalikan kekuatan keluarga anak-anak Tuhan. Amin. Dengan situasi harian ini, saya percaya kalau tidak keberatan Om, di bulan Februari saya bisa jadi narasumber di lebih besar. Kita akan di Zoom, baru kita live ke YouTube maupun ke Facebook untuk sama-sama saya katakan waktu yang sisa hari-hari ini, saya percaya kita rindu untuk menjadi berkat. Om, terakhir, statement terakhir Om. Ya Om, boleh Om? Iya, maksud saya ide itu bagus karena memang di sini saya banyak berbicara tentang praktik lapangan. Saya ayat firman Tuhan adalah pengantar dan pelengkap kita yang akan menuntun. Tetapi saya akan berbicara tentang kasus, tentang banyak kasus, tentang kejadian-kejadian asli yang menjadi cermin bagi kita. Saya percaya semua itu dapat dibagi buat orang lain yang lebih banyak. Amen. Kita akan lebih berbicara tentang fungsi pria, fungsi wanita, kalau audiensnya orang tua. Tetapi kalau ada juga anak muda, malah lebih bagus lagi, kita akan melengkapi semuanya. Ya, ide bagus. Baik. Oke. Sekali lagi Om, saya percaya bahwa hari-hari ini kita hanya bisa mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan, karena kita rindu bahwa bukan hanya sekedar Tuhan panggil kita, tapi bagaimana lewat medsos apapun yang kita bisa kerjakan hari-hari ini untuk menjadi berkat. Om, boleh enggak statement terakhir Om untuk mengajak, karena tadi Om bilang bahwa bukan sedikit, bukan hanya keluarga Kristen, adapun teman-teman saya, anak-anak hamba Tuhan, yang mereka bisa lari ke narkoba untuk tadi. Dan itu perlu kita perhatikan supaya mereka jangan terhilang dan bahkan jangan merusak apa yang sudah dibangun oleh Tuhan. Memang orang-orang tua juga perlu dibukakan begini. Makanya saya bilang tadi, meskipun pendeta yang sudah lama berkhotbah juga tidak menjamin, harus tetap terus belajar tanpa henti. Ya. Closing statement saya begini, bahwa di dalam Kisah pasal 3:21 kan sudah dibilang bahwa Kristus itu
akan tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Baru dia turun. Karena waktunya sudah habis, sudah selesai. Nah, oleh karena itu, closing statement saya begini. Bapak, Ibu, saudara orang-orang muda sekalian, bahwa dengan atau tanpa kita siap atau tidak, mau dipulihkan atau tidak, mau buka wawasan atau tidak, Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Karena masa pemulihan sudah disiapkan bagi kita, mari kita pulihkan diri kita masing-masing, mari kita gerakkan kebangunan rohani bagi keluarga kita, keluarga ya, dalam konsep keluarga. Jangan semuanya ngomong gereja, KKR gereja, padahal di rumah nggak beres-beres. Jadi semua unsur. Kita siap atau tidak, Tuhan akan bikin gerakan pemulihan dan kita terlibat dalamnya atau tidak. Kita ikut dipulihkan atau nggak mau. Gitu. Jadi, perhatikan bahwa dengan atau tanpa kita, Tuhan Yesus akan datang kembali. Sebelum dia datang, masa pemulihan ini. Ya, sebelum dia datang, mari kita ikut. Ya. Untuk dipulihkan harus apa? Kita harus siap korban. Korban perasaan. Karena apa? Harus mengampuni istri. Harus mengampuni suami. Tidak sedikit orang tua yang harus ngomong minta maaf pada anak loh. Padahal kita yang orang tua. Jadi nanti kita belajar lebih lanjut di waktu yang Pastor Aldi sudah katakan tadi. Tetapi intinya kita harus siap berkorban. Siap hadapi resiko. Resiko malu kek, ya. Saya berkata kepada jemaat saya ketika saya berulang tahun pernikahan. Saya bilang, saya ulang tahun pernikahan 26 tahun, sudah lebih dari perak. Tetapi sebenarnya pernikahan saya baru terasa 15 tahun terakhir. Baru merasa menikah. Waktu 10 tahun pertama, saya rasanya jadi bos. Gitu. Istri saya itu pembantu. Nah, itu 10 tahun pertama. Jadi kita kayak hubungan atasan bawahan. Kayak kantoran. Tapi nanti 15 tahun terakhir baru kita benar-benar menikmati sebagai keluarga. Karena kita masing-masing belajar terus. Oh, makin hari makin banyak. Jadi, mari kita masuk ke dalam pemulihan Kristus bagi keluarga Kristen. Kita siap berkorban, siap risiko malu. Jangan malu untuk mengakui kesalahan di masa lampau. Kan toh sudah lewat. Saya salah di masa lampau. Tuhan ampuni saya. Saya ini pria sontoloyo. Pria yang mengabaikan firman Tuhan. No problem. Itu masa lalu saya. Saya menjadi bos karena saya merasa saya menghasilkan banyak uang. No problem. Saya harus menghadapi resiko malu. Tetapi ke depannya saya dipulihkan Tuhan. Itu yang lebih penting. Daripada simpan-simpan, nggak mau buka, tidak ada keterbukaan, padahal keterbukaan adalah awal pemulihan. Itulah closing statement saya. Sampai jumpa di waktu berikut. Wah, terima kasih Om. Om, saya percaya sekali lagi terima kasih Om buat firman, buat share. Kita ini sangat membutuhkan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Ketika kita mau berkata Tuhan, saya mau dipulihkan, saya percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Tapi itu hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, maupun saat ini menonton secara langsung yang akan kami share di YouTube, maupun kembali akan menonton. Tidak ada, saya percaya Tuhan ada. Dan Tuhan, kerinduan Tuhan, sebelum dia datang, dia rindu memulihkan hati kita. Dia merindukan bagaimana hati Bapa itu terjadi. Ya, mengasihi anak, bagaimana suami mengasihi istri. Dan saya percaya waktu ini, walaupun hanya lewat medsos, saya tahu Tuhan ada. Nanti Om Zakaria akan berdoa buat saya dan saudara. Mari, ambil kedua tangan kita, taruh di hati kita. Mau enggak kita rindu dipulihkan?
Mau enggak kita mau berubah kita di kondisi situasi? Waktu hari ini bukan kita melihat kondisi hari-hari ini, Bapak Ibu dimanapun berada, dunia yang semakin tidak pasti. Tapi hari ini Tuhan memberikan satu kepastian. Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin mengubah hidup kita. Saya katakan tadi bukan kebetulan ketika hambanya firman Allah datang. Saya pernah alami bagaimana hati yang hancur dan ditinggalkan oleh orang tua. Biasanya orang yang sering disakiti identik adalah orang ingin menyakiti. Tapi ketika kita mau dipulihkan, saya percaya kita akan mengasihi anak kita, kita mengasihi keluarga kita. Sekali lagi, saya tertanam hari ini, sehebat apapun kita berkhotbah, tapi ketika anak kita tidak merasa khotbah kita itu, dan dia tidak menghormati, karena dia melihat kita. Tapi hari ini Tuhan ingin memulihkan kita. Saya serahkan kepada Om Zakaria untuk memimpin kita beberapa menit menyembah Tuhan. Mari angkat kedua tangan, taruh di dada kita, dan saya percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Amin. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita membuka hati kepada Tuhan, maka harus diikuti dengan respon dari mulut kita. Mungkin kalau saudara sedang berada di tempat kerja, mungkin saudara tidak bisa berekspresi sebagaimana yang seharusnya. Tetapi sedapat dimanapun Anda berada sekarang ini, buka mulutmu untuk menyembah Tuhan. Buka mulutmu untuk bersyukur kepada Tuhan. Setiap orang yang menyadari harus berkata syukur Tuhan buat firman. Saya pun setiap mari kita sembah Allah yang hidup itu. Haleluya, Allah yang memulihkan segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan buat firman. Bersyukur Tuhan. Yesus, terima kasih. Pulihkan terus kami, baharui kami. Kami rindu pemulihan akan keluarga-keluarga Kristen. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Yang baik Tuhan. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Haleluya. Haleluya ya Allah.
Terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar. Terima kasih. Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu. Kami percaya firman-Mu ya Rabbi. Glory, Jadikan kami Bapa yang Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di waktu yang singkat ini kembali kami boleh dikuatkan oleh firman. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu selalu mendidik kami, memperlihatkan, mempertontonkan apa kekurangan kami Tuhan. Kehidupan kami begitu banyak kekurangan Tuhan. Kehidupan kami begitu banyak kejahatan. Punya banyak masalah, tantangan yang dapat membuat iblis mencuri damai sejahtera itu, yang membuat iblis dapat mencuri kehadiran dan perhatian kami bagi keluarga kami, karena tujuannya adalah untuk menghancurkan, menghancur leburkan sebuah keluarga kami. Tuhan, kami percaya kami punya pertahanan yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau buka jalan pemulihan buat siapapun yang mendengar dan mungkin mempunyai masalah yang tidak dapat kami katakan di sini. Tapi Engkau Allah yang hidup, yang tahu ke dalam isi hati mereka semua. Biarlah Tuhan menjamah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang penuh dengan kasih setia akan memulihkan keluarga-keluarga Kristen. Dan biarlah Tuhan kembali kami semua boleh menyadari fungsi kami masing-masing, baik sebagai kaum pria maupun sebagai kaum wanita dan kaum anak-anak Tuhan. Biarlah kami semua menyadari fungsi kami masing-masing dan kembali berusaha menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka jalan untuk hari-hari selanjutnya, di mana setiap orang dapat menemukan kebenaran-kebenaran firman dan terus menjadi cermin bagi kami, agar supaya kami terus maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati acara suka-sukamu Tuhan ini. Biarlah acara ini selalu boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, menguatkan orang-orang yang lemah, membangun orang-orang yang sudah terpuruk, dan mereka boleh mendengar Injil, mereka boleh mendengar kebenaran, sehingga melalui program ini Tuhan, banyak jiwa yang dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Berkati Pastor Aldi dan keluarga yang semua terus setia melayani. Pakai dia dan istri dan anak-anaknya Tuhan, untuk menjadi alat dan menjadi berkat Tuhan di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa kami, dan Tuhan memulihkan kami pribadi demi pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saya percaya